Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 5.825. Dan bisa kita lihat di grafik, saham Mandiri saat ini masih berhasil rebound dari support di harga 5.600. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun berhasil rebound, secara tren Mandiri saat ini masih bergerak downtrend. Jadi sebenarnya kenaikan ini masih wajar karena memang sebelumnya sudah turun lumayan dalam. Beberapa kali bisa kita lihat setelah turun tajam ada terbentuk candle hijau, tapi ini belum mengkonfirmasi bahwa Mandiri atau saham-saham tersebut akan mulai reversal trend. Bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena selalu saya jelaskan, saham downtrend pun tidak akan selalu bergerak turun. Pasti ada waktunya rebound sementara setelah itu melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar support harga 5.600, teman-teman harus menjaga terus pergerakan dari saham-saham yang teman-teman beli. Apabila ternyata sudah mulai bergerak turun kembali saat menyentuh resisten, sebaiknya take profit dulu. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat, setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan menariknya bisa kita lihat asing pada kenaikan 3% ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi 3 hari sebelumnya asing mulai keluar sehingga harga Mandiri turun lumayan dalam. Pada saat kenaikan 3% ini asing masuk lagi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat memang Mandiri menarik untuk kita amati pergerakannya minggu depan. Jadi Mandiri masih bisa masuk watchlist, dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar support di harga 5.600-an, Mandiri saya lihat masih ada potensi untuk naik mendekati resisten di harga 6.000. Jadi resisten saat ini di harga 6.000. Jadi target kenaikan masih bisa di sekitar harga 5.900 sampai 6.000. Tapi bisa kita lihat ada beberapa resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham ini, yaitu di harga 6.000 dan garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 6.200 dan garis EMA 150 di harga 6.250. Jadi selama Mandiri berhasil naik tapi gagal break dari resisten kuat ini, Mandiri masih ada potensi untuk sideways dan cenderung balik kembali ke harga 5.600. Jadi teman-teman bisa jadikan resisten ini untuk target take profit. Jadi minggu depan apabila Mandiri saat naik mendekati harga 6.000 mulai turun kembali, teman-teman bisa take profit dulu. Atau kalau memang pingin hold setelah membeli di sekitar daerah support di harga 5.600 itu masih oke. Apalagi jika kita lihat minggu depan asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Apabila asing masih masuk melakukan akumulasi, masih ada potensi Mandiri terus bergerak naik. Jadi Mandiri layak untuk kita amati pergerakannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. Saham TBIG hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2.460. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek untuk 2 minggu terakhir ini memang TBIG mulai bergerak turun. Tapi untuk tren jangka menengah TBIG masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 2.390 sampai 2.400. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, untuk tren jangka menengah TBIG masih oke. Karena bisa kita lihat setiap kali menyentuh atau mendekati garis EMA 50, TBIG masih bisa bertahan. Jadi daerah support ini saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham TBIG. Tapi memang jika kita lihat 2 minggu terakhir ini, TBIG mulai turun saat gagal break dari harga 2.800. Dan saat ini harga 2.500 sudah berubah menjadi resisten. Jadi setiap menyentuh atau mendekati garis EMA 50 berhasil rebound. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha naik di atas harga 2.500 masih gagal break. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini sampai 2 bulan terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi tidak peduli TBG bergerak turun atau naik, asing terus masuk. Jadi kebanyakan warna hijau. Tapi untuk harganya memang kita lihat TBG saat ini terus bergerak turun mendekati garis EMA 50. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman ingin entry, saran saya ada 2 titik entry. Karena saat ini gagal break dari harga 2.500, teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi tunggu dia deketin garis EMA 50 dan terbentuk candle hijau, baru kita entry. Tapi hati-hati apabila TBG gagal bertahan di atas support ini. Atau titik entry kedua, tunggu TBG berhasil break dari harga 2.500 baru teman-teman entry. Jadi apabila dia berhasil break, teman-teman bisa entry, take profit di harga 2.700. Atau tunggu di sekitar garis EMA 50, selama dia bertahan di atas garis EMA 50, hold saja, target take profit di harga 2.700 sampai 2.800. Jadi sebaiknya untuk saat ini wait and see dulu, tunggu entry saat breakout atau entry saat rebound dari supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. MDKA hari Jumat kemarin ditutup turun 0,8% ke harga 2.480. Dan bisa kita lihat cara tren MDKA masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 2.460. Tapi MDKA dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak turun setelah bisa kita lihat gagal naik menembus resisten di harga 2.800. Bisa kita tarik mundur, harga 2.800 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham MDKA. Setiap kali mendekati atau menyentuh harga 2.800 bisa kita lihat MDKA mulai bergerak turun. Dan sempat rebound dari garis EMA 50 dan pada posisi ini bisa kita lihat garis EMA 50 terlewati. Tapi saat menyentuh garis EMA 150, MDKA masih bisa berhasil rebound kembali. Tapi tetap setiap kali menyentuh atau mendekati harga 2.800 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Dan karena beberapa kali kita lihat harga 2.800 gagal ditembus MDKA, ini bisa kita jadikan target untuk take profit. Sedangkan untuk entry-nya bisa kita lihat karena sempat rebound dan sempat tembus dari garis EMA 50, teman-teman bisa masukkan ini ke watchlist. Teman-teman bisa tunggu dia rebound dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, take profit di harga 2.800. Atau mau lebih sabar lagi, tunggu MDKA apabila minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50, tunggu di sekitar garis EMA 150, di sekitar harga 2.270. Jadi untuk garis EMA 50 di harga 2.460, sedangkan garis EMA 150 di harga 2.270. Jadi kita tunggu adanya konfirmasi rebound di antara kedua garis support ini baru kita entry. Tapi mau lebih murah di garis EMA 150. Tapi resikonya apabila kita entry dan ternyata garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham MDKA, maka MDKA akan mulai bergerak downtrend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini malah disertai sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk entry-nya seperti penjelasan saya tadi, kita bisa tunggu dia berhasil rebound dari garis EMA 50 atau 150 baru kita entry. Sedangkan target take profit apabila mau trend untuk jangka lebih jauh bisa take profit di sekitar harga 2.800. Tapi apabila teman-teman mau trading jangka pendek, apabila berhasil rebound dari garis EMA 50, target take profitnya ada di harga 2.600 sampai 2.650. Sedangkan untuk garis EMA 150, take profitnya di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di harga 2.450 sampai 2.460. Jadi ini salah satu trading plan apabila teman-teman mau entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.105. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas masih bertahan di atas support di harga 1.100. Ini baru bertahan, belum rebound dari supportnya. Apalagi candle yang terbentuk menurut saya masih kurang bagus. Dan untuk tren bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, ini trennya masih downtrend. Jadi kita harus hati-hati pada saham Pegas walaupun hari Jumat kemarin masih bergerak naik.
Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren untuk jangka menengah atau jangka panjang saat ini juga masih kurang bagus. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing memang terlihat masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Tapi jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini, akumulasi ini masih kecil jumlahnya. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun Pegas berhasil naik hari Jumat kemarin disertai adanya akumulasi, hati-hati bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Karena memang Pegas dalam 2 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Apalagi jika kita lihat dari bulan Februari, penurunannya sudah sangat dalam. Jadi sekitar harga 1.500-an sudah turun ke harga 1.100. Dan jika kita lihat, sebelumnya memang masih berhasil rebound dari garis EMA 150, tetapi saat menyentuh garis EMA 50 selalu gagal break. Satu turun menembus garis EMA 150 yang menandakan sudah mulai downtrend. Bisa kita lihat setiap kali mendekati garis EMA 50 pun masih terus bergerak turun. Jadi walaupun minggu depan harga Pegas masih melanjutkan kenaikan dan berhasil rebound dari harga 1.100, teman-teman harus hati-hati di kedua resisten ini, di harga 1.200 dan 1.270 atau di garis EMA 50-nya. Karena selama masih gagal break, Pegas akan lanjut turun kembali menuju support kuatnya di harga 1.000. Jadi memang saat ini belum ada sentimen positif pada saham ini. Jadi walaupun teman-teman tujuannya mau investasi pada saham ini pun, saya lebih menyarankan untuk sabar menunggu di sekitar harga 1.000 atau malah di bawah harga 1.000. Karena memang saat ini trennya masih mengarah ke bawah. Kecuali apabila minggu depan mulai ada tanda-tanda reversal trend, baru akan lebih aman. Tapi untuk saat ini dengan candle yang terbentuk hari Jumat kemarin, saya belum melihat ada tanda-tanda reversal trend. Saya malah melihat ini hanya rebound sementara. Jadi harus hati-hati pada saham ini apabila teman-teman hari Jumat kemarin baru mulai entry membeli saham ini. Jadi persiapkan untuk take profit apabila minggu depan masih gagal naik di atas harga 1.200 sampai 1.250. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.